Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia, yaitu pembahasan latihan soal konsentrasi larutan. Sebelum melanjutkan ke videonya, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku mengupdate video. Oke, kita mulai ya pembahasan latihan soal satuan konsentrasi larutan. Nah, di sini ada soal pertama. 9 gram C6H12O6 dilarutkan dalam air sehingga terbentuk 500 ml larutan. Tentukan molaritas larutan tersebut. Oke, di sini diketahui massa ya. Massa dari C6H12O6 yaitu 9 gram. Nah, terbentuk larutan 500 ml, berarti volume larutannya adalah 500 ml. Yang ditanya adalah molaritas ya. Nah, kalau pakai mili boleh pakai yang lebih panjang ya. Jadi molaritas sama dengan massa terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 per mililiter pelarut ya, atau volume larutan. Volume pelarut. Nah, yang belum ada di soal yaitu mR-nya. Kita cari dulu mR. MR-nya berapa ya? Oke. mR dari C6H12O6. Oke. Setelah dihitung adalah 180. Ya, kalian tinggal hitung aja ya. Oke, kita masukkan berarti 9 dibagi 180 dikali 1000 per 500. Coret-coret 2, coret lagi 90, coret lagi 10. Jadi 1 per 10 alias berapa? 0,1 molar. Nah, konsentrasi larutan dari 9 gram C6H12O6 yang dilarutkan dalam air sehingga terbentuk 500 ml larutan adalah 0,1 molar. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, kemolalan larutan NaCl 10% dalam air adalah dengan mRNaCl 58,5. Nah, di sini pakai persen. Jadi, kalau yang belum ngerti gimana ya cara ngitungnya, nah, ada di video sebelumnya. Kalian boleh simak video penjelasan materi ini pada video sebelumnya ya. Yang ditanya adalah kemolalan larutan NaCl 10%. Oke. Larutan NaCl. Nah, berarti ada pelarut, gitu ya. Ada zat terlarut. Nah, pelarutnya siapa? Pelarutnya adalah air. Zat larutnya adalah NaCl. Nah, di sini ada 10%. NaCl-nya berarti 10%, sementara airnya adalah sisanya 90%. Ya. Kalau kita misalin si massa totalnya adalah 100 gram, maka ini adalah 90 gram ya, dan NaCl-nya sisanya 10 gram. Seperti itu ya. Oke, maka molalitas itu adalah massa terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 per gram pelarut ya. Berarti sama dengan 10 per 58,5 dikali 1000 per berapa? Gram pelarutnya 90 ya. Nah, ini setelah dihitung-hitung berapa jawabannya? Dicoret aja ya. Jadi 100 dibagi 58,5 dikali 9. Ya, jadi hasilnya ini 1000 dibagi 58,5 kali 9 itu 526,5. Nah, hasil akhirnya adalah sekitar 1,89 dengan satuan molar, atau kalian boleh nulis mol per kilogram seperti itu. Jadi itu adalah molalitas atau kemolalan larutan NaCl 10% massa dalam air ya. Oke, soal yang ketiga, fraksi mol pelarut dan zat larut 36 gram glukosa dalam 90 ml air mR18 adalah. Oke, di sini ada zat, udah dikasih tahu kalau di sini zat larutnya glukosa ya. Oke, di sini pelarutnya adalah air ya.
Nah, dengan massa 90 mili, MR-nya 18. Ya, 18. Terus zat terlarutnya adalah glukosa. Nah, dengan massa 36 gram dan MR-nya 180. Yang ditanya fraksi mol pelarut dan zat larut, berarti ditanya XP dan XT, yang ditanya dua-duanya ya. Nah, kita bisa hitung salah satu aja. Oke, untuk menghitung XP kita perlu mol pelarut dan mol terlarut gitu ya. Nah, di sini belum ada, berarti kita cari dulu molnya masing-masing dari air dan glukosa, seperti itu. Oke, untuk menghitung mol itu kan massa per ml. Nah, di sini airnya itu berupa mililiter, nggak usah khawatir. Kita ingat-ingat rumus Rho sama dengan massa per volume, M per V, di mana Rho air itu adalah 1 ya. Jadi, Rho air itu adalah 1 gram per mililiter. Berarti kita masukkan 1 gram per mili. Nah, kita mau hitung massa, volumenya adalah 90 mili. Nah, berarti nanti massa airnya adalah 90, nanti kan milinya dicoret, nah 90 gram. Maka massa air adalah ini sama dengan 90 gram ya. Nah, kita hitung dulu mol pelarutnya massa per mr. Berarti 90 per 18. Berapa nih? 5 ya, 5 mol. Nah, ini mol terlarutnya massa per mr berarti 36 dibagi 180. Berapa tuh? 36 bagi 180. Oke, 36 dibagi 180 adalah 0,2 mol. Oke. Kalau udah dapat NP dengan NT, kita masukkan ke sini ya. Nah, ke sini. Maka XP-nya, NP-nya berapa? 5. NT-nya 0,2, NP-nya lagi adalah 5. Berarti nanti 5 dibagi 5,2. Nah, ini sekitar berapa? Nah, ini jawabnya, dapatnya adalah 0,961 ya. Nah, itu adalah XP-nya. Sehingga XT-nya berapa? Tinggal 1 dikurangi XP. 1 dikurangi 0,961. Berapa nih? Ini dapatnya 0,039. Nah, seperti itu. Jadi fraksi mol pelarutnya 0,961, fraksi mol terlarutnya adalah 0,039. Demikian penjelasan mengenai pembahasan latihan soal satuan konsentrasi. Sudah pada ngerti kan? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Bu Sida pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.